And they do that with 18 minutes on the clock. Carrying the ball forward as there's the cutback here in the box. And the shot finally comes impatiently by Urat Maun. And somehow it ends up in the back of the net. A big deflection there. Perhaps off his own man Walsh. But it is... Belum lama ini, Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menolak mengambil langkah tergesa-gesa untuk mencari pemain keturunan dari luar negeri dalam memperkuat timnas Malaysia. Isu Malaysia siap menaturalisasi sejumlah pemain keturunan Belanda tampaknya sudah menjadi rahasia umum di Indonesia. Malaysia sepertinya tak mau kehilangan momen akan tren global sepak bola yang sedang marak menjadi FOMO di Asia Tenggara. Salah satunya, timnas Indonesia yang saat ini diperkuat banyak pemain keturunan dan buktinya berdampak luar biasa positif pada kualitas tim. Asman merespon terkait nama-nama pemain keturunan yang disebut akan debut untuk bergabung skuad Harimau Malaya. Di antaranya ada pemain yang berseliweran, yaitu Ton Elliot Thorpe dan pemain Heracles Almelo Sam Superman. Elliot Thorpe diketahui memiliki darah Malaysia melalui neneknya yang berasal dari Perlis. Sementara Sam Superman mempunyai garis keturunan Malaysia yang juga dari neneknya. Selain itu, Kapten Go Ahead Eagles Matt Davis dikabarkan telah dihubungi oleh FAM. Ia menyatakan telah ketertarikannya untuk membela timnas Malaysia. Sekretaris Jenderal FAM, Datuk Nur Azman Rahman, mengakui bahwa ia mengetahui tentang beberapa pemain yang diduga memiliki keturunan Malaysia. Meski demikian, Azman menegaskan bahwa FAM tidak ingin terburu-buru dalam mendatangkan pemain keturunan. Menurutnya, FAM sejauh ini sudah mengambil sikap yang memantau perkembangan pemain yang bersangkutan. Di samping itu, FAM akan melakukan diskusi dengan jajaran pelatih dan pimpinan organisasi. Jika sudah berhasil atau menghasilkan pertimbangan, FAM akan mengambil langkah lanjutan dengan mengundang pemain tersebut untuk membela tim Malaysia. Lebih lanjut, Azman menegaskan bahwa FAM tidak akan sembarangan dalam mendatangkan pemain keturunan. Ia menegaskan bahwa FAM hanya akan mengambil pemain-pemain grade A yang sudah teruji secara kualitas. Jika pemain yang terlibat adalah pemain grade A dan mampu membantu skuad Harimau Malaya, mereka pasti akan kami ambil demi semakin meningkatnya performa timnas Malaysia. Pernyataan Azman tersebut membuktikan bahwa FAM tidak main-main dalam membangun skuad Harimau Malaya. Dengan adanya isu tersebut untuk menaturalisasi pemain keturunan, tampaknya tidak berbuah manis. Para pemain yang sudah dihubungi, ada beberapa yang sudah menolak atas ajakan untuk bergabung timnas Malaysia. Menurut mereka, timnas Malaysia bukanlah tandingan level Indonesia. Dan mereka masih menganggap bahwa timnas Malaysia masih di bawah timnas Indonesia. Dengan begitu, mereka lebih ingin untuk membela timnas Malaysia ketimbang untuk membela timnas Malaysia sendiri. Orang penting di PSSI belak-belakan memberikan bocoran soal pemain naturalisasi terbaru yang akan membela timnas Indonesia, Asuhan Sintayong. Seperti diketahui, timnas Indonesia Asuhan Sintayong baru saja mengoleksi 2 poin dari 2 laga pertandingan awal di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda yang dipimpin oleh sang kapten Jay Itzes berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan pertandingan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports di Jeddah. Pada match kedua, timnas Indonesia kembali memberi kejutan dengan menahan imbang Australia 0-0. Seperti diketahui, timnas Garuda baru saja ketambahan 2 pemain keturunan asal Eropa untuk menambah daya bertahan dalam melakoni 8 pertandingan tersisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pemain itu adalah Mitch Ligers dan Eliano Renders. Mereka sedang melaksanakan proses naturalisasi setelah resmi diumumkan oleh PSSI. 2 nama yang sudah tidak asing dan telah lama dinanti oleh penggemar timnas Indonesia. Ternyata amunisi untuk anak asuh Sintayong tak berhenti di Mitch Ligers dan Eliano Renders. Anggota komite eksekutif Arya Sinulinga berbicara belak-belakan soal pemain keturunan yang akan menjalani proses naturalisasi. Hal ini berawal dari pernyataan Hamka Hamzah saat bincang di podcast Bebas. Sang mantan bek tengah timnas Indonesia itu bertanya ke Arya,
apakah ada pemain lagi untuk dinaturalisasi oleh PSSI, terkhusus pemain keturunan yang berposisi sebagai gelandang serang dan striker. Dua pos yang menjadi perhatian banyak pengamat. Arya Sinulinga mengkonfirmasi bahwa sudah ada dua nama yang akan diprospek untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Memang ada nama-nama yang sering disebut, itu bisa agak berat karena masih proses panjang. Jadi kita juga agak, ya udah bentar dulu deh, ungkap Arya Sinulinga. Tapi ada memang kita lihat masih bisa kita ajak ngobrol. Kehadiran Michellegaard dan Eliano menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang membutuhkan amunisi tambahan untuk melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026. Michellegaard bermain untuk FC20 dan tampil cukup baik di Eredivisie. Sejatinya Michellegaard sudah lama dilirik oleh Sintayong. Namun saat itu kesulitan untuk melakukan proses ke pemain FC20, klub divisi pertama Liga Belanda. Eliano merupakan adik baru dari Tijani Reinders, gelandang yang baru bermain untuk Belanda di Euro 2024. Eliano bermain untuk PSI Zwolle dengan posisi sebagai midfielder atau winger. Kedua pemain keturunan dalam proses tersebut sudah disahkan oleh anggota DPR. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPR, nantinya proses naturalisasi Michellegaard dan Eliano akan berlanjut ke Komisi 10 sebelum akhirnya disumpah untuk menjadi WNI dan bisa membela timnas Indonesia. Striker timnas Indonesia, Jean Schreven beri reaksi berkelas setelah membawa skuad Garuda meraih kemenangan telak atas Maladewa di laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2025. Masing-masing gol timnas Indonesia pada laga tersebut dicetak oleh Aditya Warman, Vigo Dennis, Tony Firmansyah, dan Jean Schreven. Pasca laga, Jean Schreven mengatakan jika dirinya ingin membawa timnas Indonesia untuk finish sebagai juara grup pada babak kualifikasi Piala Asia. Menjadi juara grup akan membawa Indonesia dan 15 tim lainnya yang terdiri dari 9 juara grup, 5 runner-up terbaik, dan tuan rumah untuk melaju ke putaran final Piala Asia pada 6-23 Februari. Jika kami ingin lolos ke Cina di Februari, kita harus menjadi peringkat pertama di grup, ucap Jean Schreven. Saya pikir itu penting bagi kita untuk fokus ke pertandingan per pertandingan. Pada laga kedua, nanti Indonesia akan bertemu dengan Timor Leste, tim yang pernah dikalahkan di Piala AFF U19 dan satu-satunya tim yang mampu membobol gawang Garuda Muda di turnamen tersebut dalam skor akhir 6-2. Timor Leste juga baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Yaman pada laga pertama kualifikasi Piala Asia U20 2025. Meski demikian, menurut Ravens, tim asuhan pelatih global Klinsmann itu sudah jauh berkembang dari pertemuan mereka di Piala AFF U19 pada Juli lalu. Mereka adakan latihan di Bali setelah bermain beberapa pertandingan. Jika kita melihat mereka bermain hari ini lawan Yaman, saya pikir permainan mereka telah berkembang lebih baik. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Indra Jafri akan memanfaatkan pengalaman pertemuan terakhir melawan Timor Leste sebagai di Piala AFF U19 2024 sebagai bekal menghadapi negara tetangga pada laga kedua nanti. Tadi kami sempat menonton satu babak di APA di televisi, dan juga Timor Leste bukan tim yang mudah. Dia juga punya pemain-pemain secara individu, punya 2-3 pemain yang bagus, dan saya pikir kita punya pengalaman di AFF kemarin, ucap Indra Jafri.